Oke, ini monitor yang tadi juga pakai untuk kerjaan ringan di setup gue yang sebelah situ ya, belakang kamera. Karena setup gue sekarang pindah kerjanya di bawah, jadi ini monitor dikasih ke Nino untuk ngedit video tag manis. Ini monitor yang secara spek udah bagus banget, mini LED, quantum dots juga. That's why secara warna ini monitor super vibrant untuk kebutuhan entertainment. Tentunya ini poppy banget warnanya, nanti kita akan bahas. Secara fisik, ini monitor punya kaki yang bagus banget, tapi kita nggak pakai, dan gue juga males ngambil ada di kardus sana, kardusnya ada di atas. Kakinya bagus, solid, super kokoh, full ergonomic juga, dan nggak pasaran gitu bentuknya karena logonya Cooler Master sendiri. Dan warnanya kayak metallic grey gitu. Tapi ujung-ujungnya kita pakein bracket aja karena setiap meja di sini tuh ada bracketnya, karena bracket itu bikin lebih luas aja gitu mejanya, nggak ada kemakan space untuk kaki si monitornya. Three side bezel-less dan ada logo Cooler Master juga di sini yang kecil. Jadi gue suka clean depannya. Belakangnya ini baru gaming banget karena ada LED-nya yang bisa kita atur juga via OSD. I/O portnya lengkap, USB-C, support display, dan power delivery 90 watt juga. Ada DP, ada 2 HDMI, 2 USB-A, dan jack 3,5 mm. Untuk tombol OSD-nya ini yang joystick, jadi gampang banget ngaturnya, bukan yang tombol, so ini praktis, gue suka. Dalamnya juga ini lengkap, settingan-settingannya ada HDR, ada local dimming, ada sRGB, Adobe RGB, dan lain-lain. Ada semua di sini, dan kita akan tes satu-satu nanti. Kalau kalian udah ngeliat konten pendek gue ngebahas monitor ini, di sana gue udah bilang kalau ini monitor tuh punya local dimming dan HDR yang lumayan bagus dibanding monitor-monitor lain yang udah pernah gue tes. Alasannya itu karena kalau gue pakai local dimming dan HDR-nya dia warnanya nggak shifting. Terus local dimmingnya juga ini stabil banget, konsisten. Local dimming itu sebenarnya fungsinya biar mendekati kayak OLED gitu ya. Jadi warna hitamnya bisa pekat, sementara kalau misalnya ada warna yang ditampilin gambar objek warna putih atau berwarna apapun itu tetap bisa berwarna. Nah, sekelilingnya itu bisa hitam. Nah, jadi kontrasnya itu bisa lebih dalam, warna hitamnya itu jadi lebih kelihatan realistik, lebih hitam. Jadi ya emang pengen miripin kayak OLED lah. Dan HDR ini menurut gue juga oke karena nggak shifting ya, at least warnanya. Ada beberapa monitor kalau misalnya kita nyalain HDR, warna itu jadi beda banget. Pakai HDR sama nggak pakai HDR, jadi yang tadinya udah di setting-setting warna jadi enak, pas nyalain HDR jadi buyar semuanya. Kalau ini enggak. Ini oke, warnanya masih sama kayak nggak pakai HDR. So, ini bisa dimanfaatin banget jadinya. Bisa kepake lah. Tapi balik lagi soal kebutuhan local dimming sama HDR ini bisa kepake enggak-enggak ya. Kalau kalian emang orang yang entertainment banget untuk nikmatin video, film, untuk main game juga, ya mungkin local dimming sama HDR ini bisa kepake. Tapi kalau misalnya kalian emang gunain monitor ini untuk productivity, buat kerja, apalagi kalau misalnya kalian ngedit video, foto, ya, harusnya local dimming sama HDR sih nggak terlalu kepake ya. Yang justru harus jadi concern itu preset warna sama kualitas warna dari si monitor ini, yang nanti kita akan coba lihat bagus atau enggak. Panel monitor itu pakai Ultra Speed IPS Mini LED Quantum Dots, lengkap banget ya. Kita coba lihat di color gamut yang gua udah tes, padahal ini tuh udah gua fokusin untuk sRGB dan memang dapat di 99,8% sRGB. Nah, biasanya untuk monitor-monitor yang warna gamut itu nggak terlalu luas, kalau gua set sRGB, P3 sama Adobe RGB juga jadi turun banget. Sementara di sini tuh bisa stabil di 90-an% semua. So, kalau misalnya kalian pun punya kebutuhan untuk pakai gamut P3 atau Adobe RGB, sebenarnya bisa banget di motor ini. Cara warna bawaannya tanpa gua otak-atik, motor ini emang pastinya akan oversaturated karena gue targetinnya itu di sRGB. Semua warna itu ngelewatin dari batasnya, batas sRGB ini, dan mungkin yang paling kelihatan itu warna merah ya. Warna merah kalau kita lihat dengan mata telanjang pun emang kerasa lah, lebih menyala. Efeknya itu warna putih jadi ada pinknya gitu by default. Gue udah coba untuk ganti settingannya, preset sRGB, Adobe RGB, dan P3. Kayak nggak terlalu ngaruh gitu sih ya sama settingan OSD ini. Jadi di sini gue coba untuk at least ngejar warna putihnya dulu lah, biar dia tuh lebih akurat, lebih putih. Gue udah setting manual, kalian bisa ikutin aja settingan gue kayak gini, hopefully bisa ngebantu. Target brightness itu di 200 nits. Ini kita harus turunin brightnessnya jauh karena ini motor terang banget. Maksimal brightness dia itu di 500 nits, gue tes dapat di 477 sih ya. Nah, kita turunin brightness OSD itu sampai 26, kontrasnya di 67, warna merah di 47, hijaunya di 44, dan birunya di 48. Nah, yang harus diperhatiin itu di sini ada settingan untuk hue dan saturation. Nah, ini harus diturunin juga, khususnya warna merah sama magenta. Gue turunin masing-masing. Untuk merah di hue itu 40, merah di saturation itu 43,
dan magenta di hue itu 40, sama saturation juga sama, magentanya 40. Nah, dengan settingan ini, warna kita bisa dapetin putih yang lebih akurat di 0,37 delta I, CCT-nya di 6507 Kelvin. Tapi warnanya emang belum akurat sih ya, rata-rata masih di 3,44 delta I. Jadi memang gue lihat sih monitor ini karakternya ya oversaturate banget, warnanya vibrance banget. Jadi kalau untuk kebutuhan video editor yang colorist gitu ya, gue sih jujur aja kurang rekomendasiin monitor ini tanpa diapa-apain ya. Tapi kalau misalnya dikalibrasi nanti kita akan lihat datanya. Jadi sampai sini sih sebenarnya ini monitor yang cocok untuk dinikmatin entertainment dan main game. Karena emang warna vibrance itu kan juga enak ya dilihat kalau lagi main game tuh, rasanya kayak banget gitu. Tapi ya untuk kebutuhan editing video jadi nggak terlalu akurat warnanya. Nah, setelah gue coba kalibrasi, kita dapat rata-rata warnanya jauh lebih mending di 0,7 delta I, walaupun ini bukan yang paling oke juga ya, karena masih ada monitor lain yang dapat di 0,3 delta I kalau kita lihat data monitor yang udah pernah gue tes. Agak sayang aja sebenarnya preset-preset warna dia itu nggak terlalu ngaruh, padahal gue sangat berharap kepada sRGB-nya dia. Jadi soal warna ya ada PR sedikit ya untuk kita usernya juga, tapi kalau untuk nikmatin visualnya, gue sih acungin jempol 27 inch 4K. Itu udah overkill banget ya. Gambar tuh rapet banget pixelnya, ditambah juga dia ini mini LED yang soal tadi kontrasnya dapat, hitamnya lebih pekat, jadi top banget untuk visualnya dia. Kalau dibandingin sama monitor IPS lainnya, tentu ini juara untuk kedalaman warna. Untuk kebutuhan gaming juga gue appreciate sama monitor ini. 160Hz refresh rate-nya emang nggak tinggi-tinggi banget, tapi cukup untuk gue yang main Apex di 110-140 fps. Response time sih yang harus dipertimbangin banget, ultra speed IPS yang bikin monitor itu punya klaim bisa response time-nya di 0,5 milisecond. UV test-nya pun ini minim blur, minim bayangan, lebih responsif juga. So untuk kualitas main game, gue rasa ini monitor layak lah untuk kualitasnya. Dengan harga sekarang diskon 5 jutaan, aslinya dia tuh 15 juta harga sekarang tuh jadi 9.999.000. Jadi menurut gue ini worth it lah untuk kita bisa rasain experience mini LED 27 inch 4K-nya. Jadi untuk kebutuhan entertainment dan game sih gue sangat saranin untuk kalian beli monitor ini. Tapi kalau misalnya kalian emang mau cari akurasi warnanya, gue sih nggak terlalu rekomendasiin kalau kalian tuh nggak mau kalibrasi. Jadi ya disesuaikan aja sama kebutuhan kalian, disesuaikan sama budget juga yang jelas ya. Dan gue bisa highlight juga portnya dia ada Type-C power delivery 90 watt, support display juga. Jadi bisa cukup satu kabel aja ke laptop kalian yang support sama Type-C Thunderbolt. Untuk masalah panel ini so far aman, gue pakai 4 bulan. Memang kalau misalnya kita rasain itu karena dia 27 inch 4K, rasa panasnya itu ada ya dibandingin sama monitor kayak 27 inch 2K atau bahkan Full HD. Tapi so far sih so good ya. Nggak ada masalah juga, bleeding juga ini aman. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.